Ya, mitra bisnis Pas FM, tiba saatnya bagi Anda untuk menyampaikan opini, pendapat, atau saran Anda terkait dengan tema yang kami angkat, arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok yang justru terhambat akibat adanya dua aturan baru. Yang pertama adalah lambatnya masuk barang impor akibat kebijakan Menteri Keuangan mengenai pemeriksaan pabean yang menggunakan proses pemindaian atau HICO-scan. Lalu yang kedua adalah sistem baru terminal booking system untuk ekspor yang kini dibatasi 200 truk per slot setiap 2 jam, padahal rata-rata lalu lintas setiap 2 jam bisa mencapai 500 truk. Dua aturan ini justru menghambat sehingga membuat proses ekspor barang melalui Pelabuhan Tanjung Priok jadi terhambat dan truk-truk juga terpaksa mengantri. Nah, apa komentar, pendapat, atau saran Anda terkait dengan aturan yang dinilai menghambat ini? Silakan sampaikan opini, pendapat, atau saran Anda ke line telepon kami di 633-9160. 633-9160. Pak Jokowi ini sebenarnya bagus ya sebagai pemimpin ya. Beda sama presiden sebelumnya, apalagi presiden yang nanti ke depan lebih kacau kalau menurut saya ya. Cuman saya BHR Pak Jokowi selama 1 tahun sisa ini jadi presiden, tolong berani gitu turun ke bawah, lebih sayang gitu ya, termasuk masalah alat yang tadi Bapak bilang itu ya. Kalau memang nggak bagus, cepat diganti gitu. Kayak periode ke-1 tuh saya lihat Pak Jokowi itu gesit ya. Kalau bisa periode kedua ini, sebisa mungkin apa yang bisa Bapak Jokowi lakukanlah yang terbaik. Kalau memang nggak bagus, saya ganti. Kalau SDM-nya nggak bagus, ganti. Bahkan kalau perlu nyewa dari luar negeri juga nggak apa-apa. Tujuan bangsa bukan apa-apa ya. Juga dulu waktu belum maju juga nyewa yang dari Amerika dari apa-apa, nggak apa-apa kok itu. Kalau udah bisa sendiri ya baru. Terus yang kedua nih, kalau bisa sistem digital itu bagus. Semuanya kalau bisa digital. Tapi jangan sekaligus, maksudnya gini, bagi yang masih yang gaptek atau yang nggak begitu bisa internet tuh, tolong juga dibantu secara manual gitu Pak. Jadi untuk sementara ini kombinasi digital sama manual. Mungkin Indonesia nanti, menurut saya sih 30 tahun ke depan, setelah semuanya udah nggak gaptek, udah internet bagus, udah bisa totali digital gitu. Gini ya, perubahan di pelabuhan itu sebenarnya sudah dilakukan mulai tahun lalu dan tidak ada masalah. Kalau sekarang teriak-teriak, memang ada sistem yang ditingkatin lagi. Jadi tujuannya adalah national logistik ekosistem, itu tujuannya. Cuman belum nyampe ke situ. Hari ini atau beberapa hari dekat ini memang ada single truck identity data STID. Nah, baru, memang benar itu baru, tapi jangan mengatakan bahwa ini kebijakan Ibu Sri Mulyani mempersulit bla bla bla. Kita harus memperbaiki semuanya, yang tidak beres diperbaiki. Karena kalau tidak, entah berapa banyak yang bobol untuk kas negara. Jadi kita harus mendukung, tidak kita memanas-manasi. Karena yang jelas sudah dari tahun kemarin, kalau nggak salah tengah tahun, buktinya nggak ada masalah kan. Kalau memang sistem ada yang kurang benar, ya dibenerin. Semua yang baru itu pasti ada kendala. Ya kendalanya diperbaiki, tidak di-reject. Kalau kita masyarakat ikut-ikutan menghakimi, nanti siapa yang akan membenerin keadaan logistik kita atau keadaan pelabuhan kita, karena pelabuhan kita betul-betul rawan. Makasih. Sebagai masyarakat, saya sangat menghargai kritis dari para netizen, para pendengar, dan itu perlu untuk memberikan kritikan yang membangun bagi Kementerian Keuangan. Mungkin saja memang dalam perbaikan sistem clearance ini untuk perbaikan kecepatan dan sebagainya, tetapi mungkin di saat yang salah kebijakan sebuah institusi itu, apalagi institusi negara, memang harus politically acceptance, technically acceptance juga gitu. Secara teknis memang membantu percepatan, tapi saat ini secara politis banyak masyarakat itu yang juga sebel sama kebijakan Kemenkeu
pajak yang terjadi, adanya oknum yang hidup hedon, kemudian adanya bea cukai yang oknumnya juga hidup hedon, mungkin ada juga ketidakpuasan atas kenaikan solar dan BBM 4 bulan yang lalu, sehingga hal itu menyebabkan kebijakan yang dibuat Kemenkeu ini berada pada arus yang masyarakat sedang antipati. Nah, oleh karena itu saran saya sebagai masyarakat adalah sebaiknya sebelum membuat sebuah perubahan yang sangat besar, coba Kemenkeu fokus pada perbaikan kinerja dengan sistem yang ada saat ini. Kalau dibatalkan perubahan clearance itu, dibatalkan aja pakai sistem yang lama saja lebih baik. Ya, jadi gini, ini sebaiknya saya kebetulan juga pengguna karena saya juga kebetulan bergerak di bidang ekspor juga. Jadi gini, kita sama tahu bahwa semua kebijakan di negara kita ini biasanya, nggak semua, biasanya diambil dengan gerasa gusu, tidak ada analisa yang baik, kemudian juga pada prakteknya di lapangan bagaimana nanti dan sebagainya. Jadi kejadian kayak begini, kebijakan begini itu yang membuat sulit di POT. Jadi asal tahu aja, ini juga menghasilkan pungli yang baru juga lagi. Orang mau menyelak antrian, mengambil masuk ke POT dan sebagainya, itu menghasilkan pungli yang baru dengan kebijakan ini. Karena orang saling berebut kan. Orang saling berebut otomatis menghasilkan preference. Begitu keluar preference, artinya keluarlah uang pungli-pungli ini. Oke, kalau Anda mau cepat kontainer masuk, bayar berapa. Jadi kebijakan-kebijakan ini saya bukannya menentang, cuma sebaiknya dibikinlah secara paralel dulu, atau kalau analisanya belum begitu betul, janganlah dijalankan dulu. Jadi bukannya kita nggak setuju, kita setuju port kita harus dibenerin. Port ada sebabnya kenapa port Singapura adalah major hub di Asia, negara kecil tidak punya ekspor apa-apa, tapi major hub dia punya port. Indonesia malah portnya ketinggalan jauh, even dibandingkan Malaysia. Jadi kita benerin dulu yang bener, port kita diperluas dulu, plannya diperluas dulu dan sebagainya, barulah kita bikin kebijakan yang begini-begini, screening beginian dan itu dan sebagainya. Saya rasa begitulah. Terima kasih. Saya sih nggak heran ya dengan pejabat-pejabat kita selalu bikin peraturan baru yang punya mindset kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah. Akhirnya membuat celah-celah untuk adanya pungli-pungli liar gitu loh. Jadi mereka nih sekarang nih pada lapar semua, lagi mencari-cari celah untuk supaya dapat other income dalam tanda kutip ya. Jadi mereka membuat peraturan tuh yang seolah-olah ngapain dipermudah kalau bisa dipersulit. Jadi mereka tuh yang dipikirkan adalah kantongnya sendiri. Terima kasih. Semua sistem ini kita bicara tentu adalah untuk perbaikan di dalam kelembagaan untuk negara ya, sebagai warga masyarakat. Jadi semua sistem itu tentu ada plus minusnya. Namun sistem harusnya semakin lama semakin efisien, semakin lama semakin cepat, efisien, efektif. Namun perlu seperti biasa ya, perlu perbaikan ada plus minus. Jadi menurut saya lambat itu karena baru penerapan. Ya, yang penting orangnya ditambah, terus kalau alatnya kurang, alatnya ditambah. Jadi kalau satu gate-nya kurang, tambah 2 gate, 2 gate kurang ya tambah 10 gate aja. 1 orang kurang ya tambah jadi 10 orang. Kementerian, bukannya dia punya apa itu namanya tenaga kerjanya itu, ya ASN apa-apa itu kan banyak sekali. Mereka juga ada apa itu tunjangan-tunjangan yang besar sekali. Ya suruh rotasi 3 shift aja. Orang bisnis saja rotasi sampai 3 shift, pabrik semua rotasi 3 shift. Itu kan semua masih bisa diatur. Intinya menurut saya penerapannya itu yang semakin mengurangi interaksi antar manusia antara itu semakin dikurangi. Lalu kalau alatnya kurang ditambah, kalau gate-nya kurang ditambah juga, pakai scan. Lalu juga yang mengoperasikannya ya, pejabat-pejabat yang mengoperasikan, kita itu kan pelaku usaha. Kita tahu kadang itu memang orangnya tidak ada, orangnya tidak mumpuni, maksudnya pengetahuan sama trainingnya itu belum cukup, sehingga dia nggak berani tunggu atasan yang nggak ada, atasan pergi kemana. Nah itu permasalahan masih banyak sekali sehingga menjadi kendala nanti salahkan lagi kepada Kementerian Keuangan, kan kasihan. Oleh karena itu apa
aparatnya itu juga perlu ya standby terus untuk ada jiwa melayani untuk mempercepat custom clearance in dan outnya gitu lah, inbound outboundnya. Bukan hanya di Tanjung Priok, di seluruh pelabuhan termasuk juga di kawasan-kawasan berikat dan juga kawasan-kawasan pabean. Terima kasih. Ya, ini kok aneh ya, sistem malah mundur gitu, artinya menghambat. Ini yang rancang sistemnya ini siapa kalau model begini? Justru sistem dibuat itu memang safety oke untuk pengamanan, tapi tidak menghambat. Ini kalau kapasitas sudah sekian, sistemnya cuma bisa sekian, ya itu yang salah sistemnya. Satu. Coba yang kedua, kenapa kok ini diterapkan? Jangan-jangan karena kemarin yang ribut-ribut itu mungkin di pihak cukainya, salah satunya transaksi-transaksi itu mungkin. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa selesai transaksi ini dan sistemnya bisa lebih baik. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya ya ini ya seharusnya kalau ada sistem baru itu uji coba dulu lah. Jangan langsung dilaksanakan, karena kalau langsung dilaksanakan pertama kalau ada masalah langsung terjadi dan langsung merugikan. Tapi kalau misalnya diuji coba kan diantisipasi gitu. Jadi kalau menurut saya sih harusnya uji coba dulu lah dan kembali dulu ke sistem yang lama. Terima kasih. Ya, Kemenkyu dalam hal ini Kementerian Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai ataupun Dirjen Pajak memang adalah dua lembaga departemen yang sangat krusial. Oleh karena itu yang tadi Bapak itu sampaikan bahwa sistemnya itu diuji coba dulu, kalau ada waktu memang harusnya demikian dicoba uji coba dulu. Atau sistem yang lebih baik yang penerapannya itu memang bisa langsung bagus operasionalnya sehingga tidak terjadi kendala. Malah timingnya itu untuk custom clearance-nya dan proses administrasinya lebih lancar. Mungkin tujuan Kemenkyu kan supaya tidak ada interaksi antar fungsinya itu terlalu cepat, itu bagus. Namun Kemenkyu bahwa kadang ya dalam operasional lapangannya itu orang-orang yang mengoperasikan termasuk atasan-atasannya untuk approval itu kadang ya juga belum tentu sejalan satu frekuensi dengan kemauannya Kemenkyu gitu loh, dengan atasan-atasan yang memang menghendaki kelancaran dan mengurangi interaksi antar manusianya. Kadang dalam pelaksananya baik staffnya, supervisornya, manajernya atau atas-atas yang mengapprovalnya itu mereka kadang tidak ada lah, tidak hadir lah, atau banyak masalah sehingga membuat perusahaan-perusahaan yang melakukan custom clearance ataupun no ekspor impor atau apa termasuk di dalam kawasan pabean, kawasan berikat juga sama demikian. Jadi ini memang harus menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan juga kepada Direktur Jenderal Pajak sama Direktur Jenderal Bea Cukai harus betul-betul terjun ke lapangan untuk memeriksa segalanya agar tidak ada kendala-kendala seperti itu. Ya, memang semua sistem baru itu memang tidak enak. Semua apapun sudah biasa, sistem lama ya memang tidak bisa secepat itu. Tapi kalau menurut saya tetap ya sistem baru tetap harus bila perlu lembur 24 jam. Perlu. Jadi supaya ini menghindari kong kali kong. Memang di tempat bea cukai ini susah. Kalau nggak pakai sistem online, ketemu sama aja di bawah tangan. Tidak ada selesai. Mau pakai sistem ini bagus, memang memperlambat saya tahu. Memang jatuhnya lama, biayanya jadi banyak, tapi juga harus bikin 24 jam. Lama-lama 1 minggu, 1 bulan sudah bisa normal. Semua memang tidak bisa seinstan itu memang. Dan tetap semua bila perlu orang-orangnya tetap di rolling. Semua bisa atasan bawahan di rolling supaya tidak ada kong kali kong. Memang semua seperti ini tidak enak. Siapa yang mau enak? Sudah biasa lama, konsep lama bisa cepat, biasa semua pakai uang. Kalau ini kan sudah di online ini kan semua nggak bisa main mata. Sudah memang harus langsung berani lanjutkan yang lebih baik. Aneh juga booking emang pesen itu pesen meja restoran atau tempat makan kan ya teknologi semakin maju. Ya harus pakai loket parkir atau apa kan
sistem tap in tap out gitu, pakai kartu tinggal sini, jadi nggak usah repot-repot pakai manual booking segala. Mana tahu supir ini cara-caranya gitu agak meribetkan. Pokoknya pakai sistem kartu itu yang di tap in tap out, kayak kita masuk mall, kita keluarkan kartu flash kita tap aja gitu, gampang kan, nggak usah pakai ribet-ribet. Sekarang sama teknologi makin maju ya. Oke. Kalau saya nggak usah pusing-pusing. Apabila ada biaya, harga harus berapa dah kita bayar. Nanti gampang kok, kalau hitung doang kosnya ke produknya. Kok apa kita ribut-ribut, mau lambat, mau cepat, mau apa, gampang. Sekarang kita disiplin, udah. Ngapain cari-cari pusing-pusing? Hitung berapa kosnya, berapa biaya itu, sebesar apapun biayanya, gampang. Tinggal masukin ke produknya, harganya selesai. Terima kasih. Kita harus positif ya, kemungkinan untuk mencegah terjadinya, mengurangi yang kasus-kasus barusan yang kayak mendadak itu mungkin. Jadi memang kita terima dulu, mungkin agak lambat. Kadang kalau tanpa scan, kalau dibongkar, kalau ada yang brodol, gimana? Ada jatuh satu kerdus atau gimana? Nah, itu bukan jatuh atau apa ya. Jadi menurut saya di scan nanti kalau memang bisa ya ditambah mejanya, alat scannya jadi 2 atau 3 len atau 4 len kan masih bisa. Ya itu. Selama saya bekerja 32 tahun di satu perusahaan yang selalu ada import dan ekspor, saya tahu banget pelabuhan itu suatu tempat yang sangat basah para otoritas dalam pelabuhan. Yes. Dan dari zaman dulu, pihak kementerian yang dulu saya lupa sebelum Ibu Sri juga pernah berusaha dalam tanda petik meluruskan pelabuhan Tanjung Priok. Tapi saya ingat waktu itu, saya lupa tahun berapa, begitu ada suatu peraturan baru, pelabuhan dibikin stagnan para operator di sana sampai 1 minggu lebih tidak bisa ada arus barang keluar masuk. Jadi yang saya ingin katakan, pejabat di sana tidak mau diusik sama sekali bahwa mereka punya wadah untuk tempat baskom nasinya itu tidak mau diusik orang. Jadi manakala biarpun pejabat otoritas tinggi, mungkin presiden pun kalau akan turun tangan meluruskan, akan dibuat pelabuhan itu jadi macet. Nah, jadi saya tidak percaya bahwa peraturan baru dari Ibu Menteri membuat hambatan, tapi ada orang lapangan sengaja membuat itu menjadi hambatan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Jimmy. Baik, mitra bisnis, saya sudahi dulu Forum Businessman Opinion. Saya ucapkan terima kasih dan sukses untuk Anda.